Kalau udah sampai leher, apa yang terjadi? Akan kesulitan bernapas. Nah, itu bahaya banget karena akan mengakibatkan Hai guys, selamat datang di channel aku, Reni Sista. Gimana guys kabarnya? Baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Guys, aku mau tanya deh, kalian pernah sakit gigi nggak? Gimana rasanya? Pasti mau makan susah, mau minum susah, mau tidur susah, mau pacaran susah, mau ngapa-ngapain juga susah kan? Bawaannya emosi aja gitu. Apalagi denger orang nyanyi, orang teriak-teriak, orang ngomel. Coba deh bayangin, kalau kalian lagi sakit gigi, tapi sebelah kalian ada orang lagi ngomel. Bawaannya, ini tangan mau melayang kan ya? Eits, jangan anarkis guys. Di video kali ini aku akan membahas mengenai sakit gigi. Kenapa bisa sakit gigi? Apakah sakit gigi itu berbahaya hingga menyebabkan kematian? Serem juga ya pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya aku mau tanya lagi nih, kalian yang pernah sakit gigi, mendingan sakit gigi atau sakit hati? Coba jawab di komen. Pertama-tama kita harus tahu dulu rasa sakit itu merupakan respon tubuh terhadap adanya masalah di tubuh kita. Nah, kalau sakitnya di mata, berarti masalahnya di mata. Kalau sakitnya di perut, berarti masalahnya di perut. Kalau sakitnya di gigi, berarti masalahnya di gigi lah. Masa di kuping, gimana sih? Penyebab sakit gigi tuh ada banyak banget ya guys. Tapi hari ini aku hanya akan bahas yang paling sering dialami oleh orang-orang tuh sakit gigi yang kayak gimana sih? Biasanya orang paling banyak itu ngilu, rasa ngilu apalagi kalau kena air atau kena udara dingin. Rasanya semriwing gitu ya. Rasa ngilu ini biasanya disebabkan oleh dentin gigi yang terbuka. Kalian udah tahu belum letak dentin itu di mana? Nih, aku kasih lihat gambarnya ya. Dentin itu yang menyelubungi saraf gigi. Jadi, kalau dentin gigi terbuka, maka akan terasa sangat ngilu karena semakin dekat dengan saraf gigi. Penyebab ngilu yang kedua adalah email gigi yang keropos. Kenapa bisa keropos? Bisa karena kebanyakan makan yang manis, makan yang asam, banyak minuman bersoda. Nah, itu bisa menjadikan email giginya keropos sehingga dentinnya terbuka. Jadi kalau email gigi keropos kan bolong-bolong tuh emailnya. Otomatis tuh air tuh bisa nyampe ke dentin, nyerep gitu ke dentin. Makanya jadinya ngilu. Penyebab ngilu yang ketiga adalah gusi yang mengalami resesi atau penurunan. Sehingga akar giginya terbuka, dentinnya kelihatan, ya udah deh ngilu. Nih, kita balik lagi ke gambar ini ya. Akar gigi kan diliputi oleh dentin tuh, dilapisi oleh dentin. Nah, kalau misalnya gusinya turun, akar giginya kelihatan nih, otomatis kan dentin juga kena dong, terpapar. Kalian mau minum dingin, bahkan gak dingin pun kena air aja bisa ngilu loh guys. Nah, gimana sih ini gusi bisa turun nih, gimana ceritanya? Yang pertama, bisa cara menyikat gigi kalian yang salah. Kalian sekuat tenaga, gak bener deh arahnya. Itu bisa membuat gusinya pada turun atau resesi. Nah, nanti aku akan kasih tahu cara menyikat gigi yang benar di video berikutnya ya. Terus penyebab gusinya turun juga bisa karena adanya plak dan karang gigi. Plak dan karang gigi itu kan mengandung kuman guys. Jadi dia itu bisa merusak jaringan gusi sehingga dia jadi turun. Gimana sih cara mengurangi ngilu? Ya, tetap tentunya kalian harus gosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Lalu kalian bisa pakai pasta gigi untuk gigi sensitif. Kalau misalnya kalian ngilu banget ya, pertolongan di rumah pakai pasta gigi untuk gigi sensitif dulu aja lah ya. Kalian harus mengurangi
makanan yang asam, minuman bersoda, makan makanan manis. Kalian juga harus banyak minum air putih dan berkumur dengan air putih. Kenapa? Karena air putih ini akan menetralkan pH asam di mulut kalian. Kalau pH mulut kalian asam, itu akan membuat gigi kita mudah keropos. Kalian juga bisa pergi ke dokter gigi. Apabila ada lubang di gigi kalian, maka dokter gigi akan melakukan penambalan. Nah, kalau email gigi kalian yang keropos, dokter gigi akan mengaplikasikan fluor ke gigi kalian. Kalau plak dan karang giginya banyak, maka kalian harus membersihkan plak dan karang gigi di dokter gigi. Gitu guys. Rasa sakit yang kedua adalah rasa sakit yang disebabkan oleh lubang gigi yang sudah terkena saraf gigi. Sakitnya luar biasa banget. Apalagi kalau kemasukan makanan, kena yang manis-manis, atau kena air aja udah sakit banget. Ya ampun, bener-bener deh. Ini disebut dengan irreversible pulpitis. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalian mesti ke dokter gigi deh sebaiknya. Soalnya kalau kalian cuma minum obat anti nyeri di warung-warung, nggak akan mempan guys. Kenapa? Karena obat itu hanya mengurangi nyeri sementara. Nah, gimana caranya? Apa yang akan dokter gigi lakukan ke gigi kamu kalau kamu terkena sakit gigi yang seperti ini? Ya, pertama dokter gigi akan mematikan saraf gigi kamu. Kan pernah dengar nggak? Dimatiin dulu ya sarafnya, tambal sementara dulu. Nah, itu seperti ini. Jadi kalau sarafnya terbuka, dokter gigi akan memasukkan obat untuk mematikan saraf, lalu ditambal sementara dulu. Kemudian di kunjungan berikutnya akan dilakukan perawatan saluran akar. Nah, untuk perawatan saluran akar sendiri aku akan bahas di video lainnya ya. Sakit gigi yang ketiga adalah rasa sakit gigi yang disebabkan oleh infeksi pada lubang gigi. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu infeksi mengenai saraf gigi, tapi di sini saraf giginya sudah mati sehingga membusuk jadilah infeksi, bernanah atau abses. Biasanya ditandai dengan adanya pembengkakan. Bisa pembengkakannya di gusi, bahkan bisa juga pembengkakannya sampai ke pipi. Waduh, ini juga sakit banget guys. Nyut-nyutan parah deh. Bahkan ya kalau infeksinya udah parah bisa ada demam loh. Hal ini bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan. Tapi tentunya ini harus dengan resep dokter ya guys. Jadi kalian harus datang ke dokter gigi. Nanti dokter akan meresepkan obat ke kalian. Lalu kalau misalnya gusi kalian bengkak, nanti dokter akan membantu mengeluarkan nanahnya itu. Soalnya kan kalau misalnya ada nanah di dalam gusi kamu, itu akan nyut-nyutan karena nanah itu mengandung gas. Jadi dia akan menekan di dalam gusi kamu, itu yang bikin sakit. Kemudian dokter akan melakukan perawatan saluran akar gigi jika masih memungkinkan. Kalau giginya masih lumayan kuat lah, itu masih bisa dipertahankan, akan dilakukan perawatan saluran akar gigi. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, misalnya sudah tinggal sisa akarnya doang, ya harus dilakukan pencabutan, tapi nanti setelah sembuh. Yang keempat adalah rasa sakit yang disebabkan oleh infeksi pada celah gusi. Nah, ini juga lumayan sering ya guys terjadi. Biasanya ini ditandai oleh giginya rada goyang, terus keluar nanah dari celah gusi. Ini disebabkan bisa karena terselip makanan, misalnya tulang ikan, daging, atau sisa-sisa sayuran yang dalam jangka waktu tertentu nih lumayan lama, mungkin 3 hari lah ya. Lalu dia akan membusuk di dalam sehingga menjadi abses atau nanah. Infeksi pada gusi juga bisa terjadi karena banyaknya plak dan karang gigi. Seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa plak dan karang gigi kan mengandung kuman ya. Jadi kalau plak dan karang giginya banyak di celah gusi, nah jadilah infeksi. Kondisi ini bisa diatasi dengan kita menghilangkan penyebabnya. Misalnya kalau terselip makanan, ya sisa makanannya itu harus diambil. Tentunya ini harus dilakukan oleh yang profesional ya guys, dengan alat-alatnya steril supaya nggak tambah parah. Lalu kalau misalnya karena plak dan karang gigi, maka harus dilakukan pembersihan plak dan karang gigi. Nah, dokter juga nanti akan meresepkan obat, baik yang diminum ataupun obat yang langsung dimasukkan ke dalam celah gusi. Nah, kalau obat yang dimasukkan ke dalam celah gusi itu dilakukan oleh dokter ya. Pembahasan berikutnya adalah apakah sakit gigi itu berbahaya? Apakah sakit itu bisa bikin kematian? Jawabannya adalah bukan sakit giginya guys yang bikin mati, tapi komplikasi yang disebabkan oleh sakit gigi.
Misalnya apa? Gini, infeksi kuman pada gigi itu bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, kalau infeksinya mencapai ke jantung, dia akan menyebabkan peradangan pada jantung yang disebut endokarditis. Kalau infeksinya menjalar sampai otak, menyebar sampai otak, dia akan menyebabkan radang selaput otak yang disebut meningitis. Nah, kalau infeksinya menjalar nih sampai tulang, menyebabkan radang pada tulang disebut osteomielitis. Ngedenger namanya aja udah serem banget kan guys. Infeksi gigi juga bisa menyebabkan selulitis fasial, yaitu terjadinya pembengkakan pada wajah area pipi sini, bahkan sampai mata. Itu warnanya merah, bengkak dan agak keras gitu guys. Bahkan kalau misalnya udah parah nih, dia bisa menyebar sampai leher. Nah, kalau udah sampai leher, apa yang terjadi? Akan kesulitan bernapas. Nah, itu bahaya banget karena akan mengakibatkan. Nah, itu guys, macam-macam sakit gigi yang paling sering dialami oleh orang-orang. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, share, subscribe, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kalian mau sharing apa aja, kalian tulis aja di komen. Atau kalian ada ide konten untuk aku bahas berikutnya, kalian boleh komen juga. Atau DM Instagram aku di sini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Bye-bye guys!